to talk about serious thing, the most dangerous country. So cabin crew, please take your seats for takeoff. My special guest is a travel writer yang buku-bukunya mengangkat tentang perjalanannya menjelajah dunia dari sisi yang lebih deep. Karena kadang habis baca bukunya kita jadi lebih bersyukur dan bisa memaknai hidup. Asik gak tuh? Buku-bukunya antara lain Selimut Debu, Garis Batas, dan Titik Nol. Here is it, Agustinus Wibowo. Hai Mas Agus. Halo Hana, hai Travelers, gimana kabarnya? We're good. Alright. Masih di rumah aja ya? Masih WFH nih, cuma mandangin ini aja nih. Nggak bisa kemana-mana. Iya benar. Alright, so Mas Agus nih kan terkenal dengan perjalanannya ke negara-negara ekstrim ya, buat kita nih para traveler yang biasa aja, yang mainstream aja gitu ya. Mas Agus nih tempat tripnya tuh yang anti mainstream banget. Nah, actually first thing I have to ask to you, what is your purpose and what you're looking for gitu? Karena orang-orang kan biasanya melakukan trip untuk melepas stres, tapi ini Mas Agus malah menambah stres dengan datang ke negara-negara konflik. Itu gimana tuh Mas Agus? Nah, sebenarnya kalau dibilang saya juga nyari trip juga untuk melepas stres gitu loh. Mungkin yang trip-trip yang kayak gitu yang buat saya justru bikin saya nyaman. Jadi mungkin pertama kali ya, karena saya pertama kali jadi traveler gitu yang backpacking, itu pertama kali pergi ke Mongolia tahun 2002. Saat itu saya umur 21 tahun, ketahuan ya umurnya. Jadi saat itu hari pertama di Mongolia ya, begitu masuk Mongolia di kereta api udah dirampok ya, udah ngalamin ketemu orang mabuk gitu, udah serem banget gitu. Ya, yang di hari kedua itu dirampok lagi, siang bolong di tengah taman, dibekap 2 orang dari belakang, 1 dari depan gitu. Dan itu yang dari depan tuh berusaha merogoh duit yang ada di saku saya, dan di sakuku itu semua duit itu ada di situ gitu. Jadi kalau misalnya si perampok itu berhasil ya udah habis lah perjalananku gitu. Tapi untungnya pas di momen yang paling menegangkan itu tiba-tiba datang polisi gitu. Jadi aku udah pasrah sih, udah tutup mata, kayaknya udah siap dibogem sama si polisi itu, sama si perampok itu gitu. Dan aku sampai terjatuh di lapangan taman itu, tapi kok kayaknya bogemannya itu kok nggak nyampe gitu loh, kan udah nunggu dipukul itu, tapi kok nggak nyampe pukulannya. Terus aku pas buka mata ternyata di sekelilingku ada polisi. Dan tapi setelah itu ya, itu aku waktu itu bareng sama teman orang Indonesia, dan temanku tuh sampai nangis di sana, ayo kita pulang gitu. Apa sih, yuk kita pulang gitu. Terus aku bilang, kalau kita udah ngalamin yang paling serem kayak gini gitu, apalagi sih yang mesti kita takutin gitu. Kayaknya udah, berarti kan ini kita udah di puncaknya gitu loh. Kalau istilahnya kita udah bayar SPP mahal-mahal kok pulang. Nah, setelah itu kami jadi kayak keliling Mongolia ya. Jadi kami berkemah keliling negara itu dengan naik jeep Rusia, dan ternyata pengalaman itu menyenangkan sekali. Dan dari situlah aku kemudian pikir ya, bahwa kalau perjalanan itu kalau terlalu mulus, nggak ada ceritanya, nggak ada tantangannya, kayaknya membosankan gitu. Jadi tahun berikutnya, jadi tahun 2003 itu aku backpacking lagi, aku ke Pakistan sama Afghanistan. Jadi kebetulan waktu itu di Cina itu lagi SARS ya. SARS itu ya kayak pandemi kayak sekarang ini kan, lockdown 2 bulan gitu, nggak bisa kemana-mana. Nah, habis lockdown dicabut, aku langsung berangkat ke Pakistan. Terus di Pakistan dengar ternyata ke Afghanistan itu gampang katanya. Ada turis yang baru dari Afghanistan gitu, ngurus visanya gampang. Terus ya udah deh, aku coba aja gitu kan, penasaran juga negara itu seperti apa gitu. Jadi itu yang kemudian bikin aku ke Afghanistan, dan habis itu langsung jatuh cinta sama negara itu. Jadi yang istilahnya kalau dilihat di TV kan, Afghanistan itu kan dulu kan beritanya perang terus, sampai sekarang juga sama sih, perang terus kan. Zaman itu kan mujahidin Taliban gitu.
Dan tahun 2001 kan Taliban baru diserang gitu. Jadi rezim Taliban jatuh dan Afghanistan itu mulai membuka diri buat dunia luar gitu. Dan itu yang bikin aku penasaran. Ada apa sih di negara yang selama ini kita lihat di berita kayaknya perang melulu, tapi sebenarnya apa sih yang terjadi di situ? Bukan aku nyari perangnya ya, bukan aku nyari konflik atau ketidaknyamanannya, tapi karena aku memang penasaran sebenarnya apa sih yang ada di sana gitu loh. Dan itu bikin aku pengen pergi ke sana. Dan kalau dibilang suka destinasi ekstrim, aku rasa sih bukan karena ekstrimnya ya. Sebenarnya yang aku suka itu adalah satu tempat itu dia ada misteri apa sih yang aku bisa pelajarin gitu. Ada budaya kayak gimana sih, ada informasi kayak gimana sih yang bisa aku gali, dan itu yang bikin aku memutuskan untuk pergi ke sebuah destinasi. Sudah melakukan trip ke Afghanistan itu di umur berapa, Mas? Waktu itu umur 22 tahun gitu, tapi waktu di Afghanistan itu kan umur 22 tahun, kalau orang Asia ya ukuran orang Afghanistan itu kayak masih umur 12 tahun gitu, jadi kayak banyak orang ngira kamu kecil sekali udah kesini gitu, masih dikira umur 12 tahun. I see. Mungkin mukanya Mas Agus masih baby face gitu di umur 22, jadi lebih unyu-unyu lagi sih. Menurut aku, jadi yang membekas ini trip ke Afghanistan ya, Mas ya? Mungkin karena Afghanistan aku tinggal cukup lama ya. Itu masih sangat kuat di situ. Jadi di mana-mana gedung-gedung itu masih bolong-bolong, banyak lubang-lubang peluru, terus gedung-gedung rusak di mana-mana gitu. Tapi aku waktu itu nemuin kayak aku pergi ke lembah Bamiyan ya. Jadi dulu ada patung Buddha yang terbesar di dunia, patung Buddha yang tertinggi di dunia dalam posisi berdiri. Itu usianya udah 1000 tahun lebih, yang dibom oleh Taliban gitu. Jadi tapi lokasinya itu cantik sekali. Jadi dia di tengah lembah hijau, terus ada bukit yang sangat besar, terus ada rongga-rongga bekasnya patung Buddha, dan gunungnya cantik sekali. Dan itu bikin aku kayak, wow, Afghanistan itu cantik banget ya gitu. Itu pertama kali aku melihat kecantikan Afghanistan gitu. Alamnya dahsyat memang. Itu negara yang kayak dari sebanyak ini aku yang pernah pergi, itu negara yang paling indah yang pernah aku lihat. Kemudian kota Kabul juga kesannya itu udah kayak kita ngelewatin mesin waktu gitu loh. Jadi kayak mundur 100 tahun. Kalau dari Pakistan masuk ke Afghanistan itu kayak mundur 100 tahun, orang-orangnya masih pakai surban semua, terus pakai baju tradisional semua. Kemudian mereka tuh kayak nggak pernah lihat orang asing sama sekali. Jadi ketika aku ngeluarin kamera ya, zaman dulu kan kamera pocket yang kecil segini ya, gitu, orang-orang itu pada berebut untuk difoto gitu. Pada rebutan mau difoto. Apa itu kayak nggak pernah lihat kamera. Iya, itu kayak wow, ini kami zaman apa gitu. Terus kalau kita lihat kamera yang di Afghanistan itu bentuknya kameranya itu kamera kotak gitu loh, kamera kotak ya. Kalau kita lihat di museum itu kan kamera yang kotak yang fotografinya sembunyi. Nah, kameranya kayak gitu masih di Afghanistan. Oh my god. Itu tahun 2003 itu abad 21 itu mereka masih pakai kamera yang udah jadul banget ya, tahun 50-an. Jadi itu sensasi pertama ya yang bikin kayak wow, ini negara ini menarik sekali gitu. Dan setelah pulang dari Afghanistan aku jadi pengen kalau ada kesempatan nyari kesempatan untuk bisa tinggal di Afghanistan lama gitu. Dan untuk bisa tinggal di Afghanistan lama ya mungkin satu, aku harus udah mungkin setidaknya punya waktu yang cukup panjang ya untuk bisa keliling negara itu. Jadi aku harus nunggu waktu aku lulus kuliah, terus aku pengen jadi jurnalis, jadi aku pergi ke Afghanistan. Terus kedua kali pergi aku udah belajar bahasanya, jadi aku masuk ke situ aku udah ngomong bahasa lokal gitu. Jadi aku bisa udah nggak kayak turis yang kayak biasa ya. Jadi bisa numpang truk gitu ya, jadi naik kemana-mana naik kendaraan lokal, karena bisa nyamar sebagai penduduk lokal, karena kan orang di Afghanistan tuh ada yang adanya mirip Asia Timur juga, mirip Cina juga, karena ada etnik Hazara yang di Afghanistan itu, mereka itu keturunan Mongol, jadi wajahnya mirip juga. Jadi kalau aku di situ
ngomong bahasa Afgan, bahasa Persia gitu ya. Mereka kadang nggak tahu kalau aku orang asing gitu. Jadi kadang memang aman sekali buat aku untuk keliling Afghanistan sendirian untuk yang kedua kalinya. Jadi setelah itu aku keliling, aku tinggal aku keliling 4 bulan ya, naik truk, naik bus gitu ya. Kadang jalan kaki, naik unta, naik kuda. Lu tinggalnya di mana? Di rumah-rumah penduduk yang pertama, yang kedua di warung-warung. Jadi kalau di Afghanistan itu kalau kita makan siang di situ atau makan malam di situ, nginepnya gratis gitu. Jadi sebenarnya jadi murah gitu kan, karena Afghanistan itu iya, jadi mereka punya kultur menghormati musafir gitu ya. Jadi kultur itu dipelihara sampai sekarang. Jadi kalau kita pergi ke kedai teh, kita pesan makan ya, makan mungkin 20.000 ya harga zaman itu. Kita bisa nginep gratis di sana. Jadi murah banget. Kalau di hotel itu mahal sekali. Hotel di Afghanistan harganya gila-gilaan karena memang negara perang ya, infrastruktur terbatas. Tapi kalau kita nginep di kedai teh, ya tidurnya memang di lantai sih, itu jadi gratis gitu. Dan itu yang bikin saya bisa traveling keliling Afghanistan ya karena ada kultur itu. Kalau nggak ada kultur itu mungkin susah sekali. Jadi yang kedua ya tinggal di rumah penduduk lah. Jadi ngobrol sama penduduk, ada yang diundang nginep gitu. Itu ada gunanya juga sih ngomong bahasa asing ya, bisa belajar bahasa lokal. Kemudian kalau tinggal di rumah penduduk kan kita jadi bisa belajar budayanya, bisa belajar kayak cara hidupnya gitu kan, ngelihat dalam rumahnya. Buat saya itu pengalaman yang kayak gitu yang kalau nggak ada pengalaman yang gitu justru saya stres gitu loh. Kalau saya nginep di hotel bintang 5 setiap hari malah saya stres gitu. Tapi kalau saya nginep di warung-warung begitu tuh kayaknya happy banget gitu. Buat saya itu loh perjalanan gitu. Mas, kan if we googling gitu ya, Afghanistan itu negara yang paling pertama muncul kalau kita googling the most dangerous country. Nah, waktu lo di sana, lo ada ngerasa takut nggak sih gitu? Apalagi lo kan masih 22 tahun. Waktu pertama kali pergi, waktu aku umur 22 tahun, itu sebenarnya paling aman di Afghanistan. Itu paling aman. Karena Taliban baru turun, orang Afgan itu masih kayak euforia. Wah, hidup kita akan berubah gitu. Dan mereka itu euforia lihat orang asing. Wah, kamu akan ubah hidup kita gitu kan. Orang-orang pada bilang, wah, negara kami juga akan bakal kayak negara kalian gitu. Jadi mereka itu masih penuh harapan dan sangat aman. Itu tahun 2003. Saya juga waktu itu juga nggak ngerti kalau itu masa yang paling aman, karena kemudian kan aku datang lagi tahun 2006. Nah itu udah mulai agak-agak gitu ya. 2006 itu aku udah pernah kena aku udah pernah dipukulin orang di jalan 2006. Kenapa? Aku pernah diduga teroris gitu. Jadi waktu itu di kota Kabul habis ada bom gitu kan. Terus aku jalan-jalan di daerah itu dan aku nggak bawa paspor hari itu. Jadi aku udah gitu ketika aku dipukul sama polisi, aku marah dan aku marahnya dalam bahasa Urdu, bahasanya Pakistan. Nah, yang ngebom di Afghanistan itu kan kebanyakan orang Pakistan gitu. Jadi ya dibilang kamu orang Pakistan ya, kamu jangan gitu. Oh my God. Disuruh nunjukin paspor aku nggak bawa. Oh my God. Mas, tapi yang gue baca ya di buku lo itu kan lo jalannya pun kayak hati-hati ya, karena kadang-kadang tuh ada ranjau. Pernah nggak sih lo melihat ada yang kena ranjau atau ada roket berterbangan gitu? Iya, kalau ngelihat ranjaunya meledak langsung di depan mataku sih enggak ya. Cuman lihat orang yang pernah nginjak ranjau banyak ya. Karena di Afghanistan itu banyak banget orang cacat di mana-mana gitu. Terus kalau bom atau roket itu aku lebih banyak ngelihat setelah aku kerja jadi jurnalis. Jadi setelah tahun 2006 itu aku keliling Afghanistan dengan ngeteng-ngeteng bus dan truk gitu ya. Tahun 2007 aku balik lagi sebagai jurnalis. Nah, tahun 2007 itu sebenarnya yang paling udah mulai tidak aman gitu. Tahun 2006 itu bom di Kabul masih jarang. Jadi aku waktu dipukulin di Kabul tahun 2006 itu masih sesuatu yang istimewa banget. Wah, ada bom itu, orang pada heran gitu, masih kaget. Tahun 2007 itu bomnya itu udah tiap 2 hari sekali ada bom gitu. Malah kalau nggak ada bom selama seminggu itu kita malah heran, kok nggak ada bom ya? Biasanya kalau nggak ada bom selama 1 minggu, serangan berikutnya itu akan menjadi serangan yang epik gitu, serangan yang spektakuler. Jadi kita malah takut kalau lama nggak ada serangan gitu. Jadi itu tahun 2007, 2008 lebih gila lagi. Nah, 2009 lebih gila lagi karena ada pemilu. Ya. Jadi
aku flashback itu 2003 itu memang paling aman, nggak ada serangan apa-apa, nggak ada ini. Cuma 2003 setelah aku pulang dari Afghanistan, berselang 1 bulan dari itu, warnet yang tempat dulu aku sering ngendon itu buat ngirim-ngirim email dibom gitu. Jadi memang, tapi 2003 itu overall masih tahun yang paling aman untuk traveling di Afghanistan. 2006, 7, 8 itu udah mulai bahaya. Cuman 2006 aku tuh mungkin waktu yang terakhir sih bisa traveling di Afghanistan sebebas itu. Misalnya aku keliling kota Kabul, aku nggak pernah ada temen, aku sendirian gitu. Aku motret aku sendirian, masih nyaman gitu tahun 2006. Walaupun pernah dipukulin di jalan itu, tapi aku masih nggak terlalu takut gitu ya. Terus 2006 aku masih numpang kendaraan, hitchhiking ya istilahnya ya, kita nunggu di jalan, nunggu truk lewat gitu kan. Itu masih berani. Aman. 2006 aman, 2006 masih aku bisa melakukan itu. 2007 setelah aku jadi jurnalis di Afghanistan, jadi aku udah stay di situ, aku udah nggak berani. udah keliling kota Kabul sendirian udah nggak berani, karena bom itu udah kayak makanan sehari-hari gitu loh. Aku udah lihat mayat itu udah sering banget, dan itu bagian dari kerjaan juga gitu, karena memang kalau ada bom kita harus yang pertama harus tiba di lokasi. Nah, tapi tahun 2007 istilahnya Afghanistan itu yang mungkin ya, image-nya orang yang salah tangkap ya, kira itu negara perang, seluruh negara itu perang semua, konflik semua, bom semua. Nah itu yang mungkin persepsi yang keliru gitu. Memang 2007 itu 2008 itu kekuatan Taliban itu memang sangat kuat. Jadi keluar dari kota Kabul sebenarnya kontrol pemerintah itu udah nggak terlalu berfungsi gitu. Banyak yang diculik dan sebagainya. Tetapi di bagian lain dari Afghanistan itu masih banyak tempat-tempat yang aman dan sangat indah gitu. Dan misalnya tahun 2008 aku pergi ke Bahan Koridor dan Pamir ya. Bahan Koridor itu kalau kita lihat di peta itu di Afghanistan itu ada ujung yang sangat lidah sempit ya. Kalau kita lihat peta Afghanistan itu ada lidah sempit yang memanjang sampai ke timur ke timur. Nah, itu lidah itu namanya Bahan Koridor, dan di situ tuh cantik sekali pemandangannya. Terus di Pamir itu udah kayak atap dunia, itu ketinggian 4.500 meter di atas permukaan laut, itu gunung salju, dan orang-orang yang hidup dengan tradisi yang sangat kuat gitu. Mungkin bisa dilihat nih foto-fotonya yang aku kirim itu. Ya, jadi di situ perjalanannya memang agak mengerikan ya, karena memang tidak ada jalan, tapi pemandangannya cantik sekali. Jadi jalanannya itu lebarnya mungkin 30 cm di tepi di tebing jurang gitu ya, di gunung tinggi. Jadi sebelah kanan itu jurang gitu, dan jurangnya tuh dalamnya tuh ratusan meter. Kalau udah jatuh ya udah. Nah, dan itu harus naik kuda, dan itu pertama kali aku naik kuda. Cuman pemandangannya di situ memang karena isolasi total, jadi nggak terkunci dari dunia luar. Jadi pemandangannya dahsyat sekali, dan itu yang bikin kayak buat aku ya, Afghanistan itu setiap langkah di Afghanistan itu kayak kejutan, karena banyak hal itu kita nggak dapetin dari Google gitu. Banyak hal yang nggak ada ya mungkin sekarang semuanya udah Google, udah internet, udah merambah di seluruh penjuru Afghanistan. Zaman aku dulu hampir nggak ada buku panduan pariwisata tentang Afghanistan zaman itu ya. Jadi aku pertama kali ke Afghanistan cuma berbekal peta yang download dari internet, cuma peta Afghanistan, peta negara, cuma 2 itu aja. Terus kemudian tempat-tempat di Afghanistan tuh jarang sekali ada fotonya. Jadi aku pergi ke Bahan Koridor, aku tuh sama sekali nggak bisa ngebayangin Bahan Koridor seperti apa. Jadi aku benar-benar cuma berbekal kata-kata, oh caranya ke situ naik apa, penduduknya apa. Jadi cuma berbekal itu, imajinasi kata-kata, nggak ada foto yang aku bisa bayangkan tempat itu kayak gimana. Jadi begitu nyampe situ kan jadi kayak surprise sekali gitu. Wow, ini sama sekali yang kayak nggak aku bayangkan sama sekali. Nah, pengalaman yang kayak gitu, kemudian mungkin sekarang kalau mau ke Afghanistan ya, kita mau ke tempat apapun, kita Google aja ada fotonya, ada gambarnya. Tapi tempat yang kayak gitu, kemudian aku nemuin mungkin di Papua Nugini ya, tempat-tempat yang nggak tersentuh modernisasi sama sekali. Afghanistan jauh lebih modern sebenarnya daripada Papua Nugini, walaupun Afghanistan juga sangat terisolasi ya, tapi secara teknologi masih lebih modern di situ gitu. Jadi yang itu aku agak takjub sih.
I see. But still, buat traveler cewek ya, kayak nggak mungkin ya ke Afghanistan. Afghanistan enggak juga. Jadi kayak ada temanku, aku pergi ke situ, ada satu teman orang Malaysia, cewek, sendirian malah. Dia ke Afghanistan, dan pengalamannya keliling Afghanistan sebenarnya jauh lebih menyenangkan daripada aku gitu, karena dia kan cewek asing gitu. Orang Afgan itu gitu melihat cewek jalan sendirian tuh buat mereka tuh nggak mungkin, karena cewek itu kan harus dilindungi ya dalam konsep mereka. Jadi cewek keluar harus ditemani. Jadi cewek dari negara cewek asing sendirian gitu. Jadi orang-orang itu pada ingin melindungi dia. Jadi begitu dia nyampe situ, orang-orang pada ngundang dia nginep, kemana-mana ditemenin gitu. Malah dia punya bodyguard kemana-mana. Dan karena cewek, dia bisa pakai burka. Jadi yang burka itu yang baju yang nutupin mata, wajah nggak kelihatan. Jadi dia nggak kelihatan kayak orang asing di sana. Dia bisa naik bus ke tempat-tempat yang bahaya. Yang aku malah nggak bisa gitu ya. Wow. Jadi dia banyak pengalaman yang aku nggak bisa dapetin, karena di Afghanistan itu ada kultur yang sangat kuat, yaitu membedakan laki-laki sama perempuan. Jadi kalau laki-laki ya dunianya laki-laki doang, ya perempuan aja gitu. Jadi kalau misalnya masuk ke warung gitu ya, di warung itu juga dipisahkan laki sama perempuan. Jadi aku nggak bisa ngelihat perempuan makan di sana. Gitu, kayak mau sholat ya? Kayak mau sholat. Jadi semua dipisahin. Tempat parkir dipisahin, sekolah dipisahin, di kantor juga dipisahin ya kan, lantainya laki-laki sama lantainya perempuan. Jadi kita nggak pernah bisa ngelihat kehidupannya perempuan kayak gimana gitu. Nah, tapi karena temanku ini orang asing perempuan, dia itu jadi kayak dia punya double gender gitu ya. Dia bisa masuk ke perempuan, dia bisa ngelihat perempuan-perempuan Afgan yang kayak bisa ngelihat wajah mereka, bisa memotret mereka yang aku sulit sekali untuk bisa dapat akses itu. Dan dia juga bisa dengan bebas ngobrol sama kaum laki-laki. Jadi dia untung banget dia bisa ngelihat dua dunia Afghanistan yang aku nggak bisa. Aku cuma bisa ngelihat satu gitu. Yang kadang ada gunanya juga perempuan asing yang pergi ke Afghanistan. Alright, Mas Agus. Memang ini destinasi bukan destinasi yang mudah ya. Memang untuk perempuan yang ke situ disarankan udah punya pengalaman traveling untuk daerah konflik dan punya pengetahuan dan koneksi lokal yang kuat ya. Jadi kalau bisa memang komunikasi dengan penduduk lokal harus kuat sekali, karena kalau nggak ada perlindungan dari penduduk lokal kita nggak akan survive. Betul. But for traveler yang di rumah nih sama kayak aku, kita cukup mendengar pengalamannya Mas Agus aja ya. Duduk manis sambil baca bukunya Mas Agus, atau dengar channel ini aja ya. Alright, so Mas Agus kan tadi Mas Agus ada sempat ngomong soal Papua Nugini. Nah, I think it's your current trip ya. Tell me. Ya, jadi Papua Nugini itu kayak buat aku itu negara yang paling dekat sama kita ya. Kalau kita lihat peta Indonesia itu pasti ada bagian Papua Nugini yang keluar, karena kan garis batasnya kan garis lurus itu, ya kan. Cuman buat aku ini negara yang paling dekat tapi paling asing juga buat kita, kan kita hampir nggak tahu apa sih Papua Nugini. Nah, tiap kali aku ngomong Papua Nugini nih sama orang-orang Indonesia, kebanyakan ngira Papua Nugini itu bagian dari Indonesia gitu. Banyak orang yang malah nggak tahu Papua Nugini itu nama negara gitu. Jadi itu aneh sekali ya. Jadi kayak ini negara yang dekat sama kita tapi kok asing banget gitu. Nah, aku ke situ tahun 2014 mendarat di Port Moresby. Begitu mendarat itu langsung ceritanya lebih serem, jauh lebih serem daripada Afghanistan. Jadi temanku ini orang aku kebetulan ditampung sama KBRI, karena KBRI takut sekali keamanan orang Indonesia yang berkunjung ke sana. Memang keamanannya dahsyat sekali di situ. Jadi diplomat itu cerita begitu dia masuk ke dalam garasi di rumahnya, begitu turun dari mobil dia langsung ditodong senjata tuh, nempel 2. Kalau aku di Mongolia dulu dibegal orang perampok doang, ini pistol nih nempel di kepala di rumah sendiri. Jadi bayangkan keamanannya udah kayak gitu. Jadi di Port Moresby itu hampir tidak ada orang asing yang jalan kaki sendirian. Ya, jalan kaki itu nggak ada gitu. Penduduk lokal yang punya duit juga nggak berani jalan kaki gitu. Mereka semua kemana-mana naik mobil. Terus rumah-rumah itu di mana-mana dikurung dengan tembok tinggi yang terus ada kawat berduri, terus dijaga satpamnya ada yang bawa bedil juga gitu. Jadi udah kayak masuk ke
itu lebih ganas daripada di Afghanistan. Sebenarnya di Afghanistan aku masih keluyuran sendiri kan kemana-mana gitu. Ini sama sekali nggak bisa gitu. Cuman pada akhirnya aku juga kalau nggak jalan, aku merasakan aku nggak akan ngerti tempat ini gitu. Jadi ada 2 hari di Port Moresby aku memaksa diri untuk jalan sebagai penduduk lokal. Jadi jalan gitu ya, karena aku takut juga kan dirampok, dibegal di jalan tuh banyak sekali kejadian gitu. Jadi benar-benar nggak bawa duit. Duitku tuh aku bawa misalnya rupiah, bawa 10.000 gitu kan. Kalau dirampok kan perampoknya seneng tuh lihat banyak nolnya banyak tuh. Jadi ini duit gede gitu. Jadi aku nggak bawa duit sama sekali misalnya di jalan. Terus kalau jalan nunggu ada emak-emak lewat atau ada orang yang masih bisa dipercaya gitu, aku ngikut gitu, dan ntar jalan berapa langkah bareng mereka. Terus kalau mereka belok, aku ntar nunggu orang lagi. Jadi intinya aku tetap nggak berani sendirian. Memang sangat risiko sangat tinggi. Nah di Papua Nugini itu di mana-mana juga seperti itu. Orang misalnya nih orang Papua Nugini ya, dia tinggal di perkampungan A gitu, dia nggak berani pergi ke perkampungan B. Karena di perkampungan B itu dihuni oleh orang-orang dari suku lain yang bahasanya lain, dan dia bisa dirampok, bisa dibunuh di situ. Jadi mereka itu bahkan di dalam kotanya sendiri mereka nggak berani pergi ke tempat yang mereka nggak. Memang sampai separah itu gitu. Dan Papua Nugini yang kita kalau orang awam sekali lihat, oh ya itu orangnya hitam-hitam gitu ya. Cuman kalau kita nyampe di situ dan kita paham, Papua Nugini itu adalah negara yang paling beragam di dunia. Jadi negara itu cuma separuhnya Pulau Papua ya. Tapi penduduknya sekitar 7 juta. Mereka itu bicara 840 bahasa. Oh ya? Jadi bahasa 840 bahasa itu gila banget. Indonesia segini gede itu cuma 700 bahasa ya. Indonesia itu nomor 2 dalam keberagaman bahasa. Papua Nugini itu nomor 1 di dunia, 800 bahasa. Jadi bayangkan negara cuma 7 juta, penduduknya 800 bahasa lebih. Jadi kalau kita lihat kampung-kampung itu, desa-desa itu, jarak 5 km aja itu udah bahasanya lain sama sekali. Dan mereka udah nggak bisa komunikasi, harus pakai bahasa Inggris. Dan antar desa-desa itu berarti beda bahasa, berarti beda suku. Dan belum lama lalu ya, kira-kira 40-50 tahun yang lalu itu masih perang suku, masih banyak di Papua Nugini. Jadi antar suku itu saling bunuh-bunuhan, saling membenci. Jadi itu yang menyebabkan mereka bahkan tidak berani pergi ke desa lain, tidak berani pergi ke tempat yang dihuni oleh orang-orang yang dari suku lain. Dan itu yang menyebabkan Papua Nugini menjadi sangat tidak aman. Negaranya tidak bisa menciptakan hukum. Di Afghanistan separah-parahnya ya, masih ada polisi, masih ada tentara, masih ada begitu. Saya di Papua Nugini di pedalaman itu hampir nggak ada polisi sama sekali. Jadi kalau dibunuh orang di situ ya udah nggak ada hukum yang melindungi. Nah itu yang membuat Papua Nugini sebenarnya jauh lebih berbahaya ya untuk traveling daripada di Afghanistan misalnya. Afghanistan juga bahaya, tapi kalau buat saya sih rasanya Papua Nugini lebih bahaya. Jadi di Papua Nugini itu masalahnya adalah negara mereka ini kan merdeka tahun 75 ya, dan banyak orang yang merasa ya, di orang-orang yang saya wawancara di Papua Nugini itu merasa kayak, kok ngapain sih kita merdeka? Kan enak nih di bawah Australia gitu. Ngapain sih dulu enak-enak di bawah Australia, ngapain sih harus merdeka gitu. Jadi kayak ngerasa setelah merdeka itu negaranya malah kacau. Jadi Papua Nugini itu dulunya itu dua daerah jajahan. Yang di utara itu namanya Nugini, yang di selatan itu namanya Papua. Yang Papua itu dulu jajahannya Inggris, yang kemudian dilanjutkan Australia. Yang di utara itu dulu jajahannya Jerman gitu ya. Nah kemudian semuanya jadi jajahannya Australia, tapi itu dulu dua bagian, Nugini sama Papua. Nah Papua itu dulu langsung di bawah Australia. Jadi orang-orang yang di daerah Papuanya Papua Nugini, mereka merasa kayak, ngapain sih kita harus merdeka, kita dulu kan enak-enak di bawah Australia gitu. Jadi ada kayak gitu. Dan yang paling berat sebenarnya di Papua Nugini itu karena memang nggak ada infrastruktur ya. Kalau di Afghanistan itu masih hutan banget ya. Masih hutan banget. Jadi saya di pedalaman Western Province. Western Province ini provinsi yang berbatasan dengan Indonesia. Jadi di sebelahnya Merauke ya. Jadi kalau kita ngelihat di peta ya, kalau lihat Google Map itu nggak ada jalan sama sekali di sana. Memang saya masuk di situ nggak ada jalan, yang ada sungai. Jadi yang saya lakukan di situ adalah saya lewat sungai. Kalau di Afghanistan
saya naik ya nunggu di desa, nunggu truk lewat bisa ngeteng truk ya. Kalau di Papua Nugini saya ngetengnya kanu. Jadi nunggu ada rakit, ada perahu lewat gitu ya, nunggu perahu yang mau ke desa berikutnya saya numpang gitu. Jadi numpang dari desa ke desa. Itu pun jarang sekali karena kan orang di situ kan nggak berani pergi ke desa lain karena desa lain kan suku lain. Kadang saya stuck di satu desa itu bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa seminggu, ada yang kejadian 2 minggu, stuck nungguin perahu lewat gitu. Jadi memang itu kalau dibilang stres ya, di situ stresnya karena takut visanya habis ya, karena visa habis di tengah hutan kan gawat sekali gitu. Nah, yang kedua tantangannya di Papua Nugini, yang itu ya sungai ya, sungainya tuh juga banyak buaya, jadi itu ngeri juga ya. Kadang kita naik kano itu nggak berani tuh tangan masuk ke sungai itu nggak berani, bisa hilang ya tangannya. Jadi sungainya banyak buaya, itu ngerinya gitu. Cuman ya kadang seru-seru juga sih. Jadi makan. Apa yang bawa lo sampai lo mau ke Papua Nugini kalau begini nih, gue denger lagi. Gue udah stres. Nah, yang saya heran juga ya. Pertama, aku ke Papua Nugini benar-benar agak blank. Aku nggak tahu mau ngapain. terus baca bukunya, kayaknya seru nih. Orang-orang masih kayak hidup seperti nenek moyang kita ratusan tahun yang lalu gitu kan. Kayak seru banget gitu. Nyampe Fort Moresby, lah nggak bisa jalan kaki, nggak bisa jalan sendiri. Terus gimana bisa ketemu nenek moyang suku yang tradisional gitu kan? Terus tinggalnya di mana? Nah, akhirnya aku kemudian karena aku tinggal di kedutaan ya waktu itu di kedutaan Moresby. Nah, karena di kedutaan aku jadi kayak dengar kayak yang menarik tentang Papua Nugini itu adalah perbatasan sama Indonesia gitu loh. Di situ kan kita ngeliat tiap hari perbatasan Indonesia tuh garis lurus. Nah, terus garis lurus itu garis apaan ya gitu kan, di dunia nyata kayak gimana gitu. Jadi pertanyaan yang ada dalam diriku waktu itu, aku pengen banget ngeliat garis batas Indonesia sama Papua Nugini itu kayak gimana gitu. Itu yang bikin aku kemudian pergi ke situ, dan kayaknya nggak ada deh orang Indonesia yang ngelakuin ini sebenarnya aku gitu ya. Yang iseng banget dan yang serunya ya, yang pertama aku pergi naik laut ya, lewat laut, deketin Merauke kan, perbatasan kita laut juga kan. Nah, itu lautnya juga berbahaya banget, jadi ya, naik perahuku hampir ditelan ombak, hampir terguling di situ. Kemudian juga aku di situ juga ketemu sama pelintas batas ya, istilahnya pedagang dari Indonesia. Jadi orang Indonesia tuh banyak ilegal masuk ke Papua Nugini dari Merauke untuk beli ikan, karena ikannya Papua Nugini itu gede-gede ya, ikan kakapnya tuh bisa 2 meter. Jadi ikan kakap itu harus bisa 2 orang yang manggul bareng-bareng, saking gedenya gitu. Jadi pedagang-pedagang Indonesia tuh banyak yang beli ikan dari Papua Nugini karena kualitasnya bagus, kemudian beli gelembung ikan nih untuk diekspor lagi gitu. Dan itu mereka ilegal, dan aku pernah traveling bareng mereka karena pengen tahu gimana sih rasanya traveling kalau ilegal. Nah, itu kalau sampai ketangkep polisi lautnya Papua Nugini atau polisi lautnya Australia, kita bisa habis-habisan juga kita di situ. Nah, yang kedua, aku pengen tahu kalau kita lihat perbatasannya Indonesia itu kan ada garis lurus, sudah ada lengkungan itu kan. Ada lengkungan itu, lengkungan apa sih gitu. Nah, benjolannya garis perbatasan Indonesia, aku pengen tahu ke situ, dan itu adalah sungai. Jadi itu kenapa aku kemudian menyusuri sungai itu. Dan yang kemudian aku ketemukan di situ adalah daerah perbatasannya Papua Nugini sama Indonesia itu ternyata banyak juga ditinggali oleh camp-camp OPM. Dan itu yang itu sebenarnya risiko yang lebih gede buat aku, yang semula ada orang-orang Indonesia yang ngajurin kamu jangan ambil perjalanan kayak gini karena kamu orang Indonesia, ini bahaya sekali gitu. Kalau kamu masuk di camp OPM ya gimana? Tapi akhirnya aku juga tinggal di camp OPM juga gitu, sempat beberapa kali bisa diterima juga ya. Memang tergantung ya cara kita berkomunikasi gitu ya, dan aku berhasil untuk mendapatkan kepercayaan mereka untuk bisa tinggal bersama mereka untuk beberapa hari untuk bisa tahu kehidupan mereka. Karena buat aku, kalau aku pengen tahu sebuah tempat, aku harus hidup bersama penduduknya, dan aku harus tahu cara penduduknya hidup dan bagaimana cara mereka memandang dunia mereka. Dan nggak, kalau memang di situ ada camp-camp OPM, ya aku harus tahu, ngalamin juga gitu loh, gimana rasanya tinggal di sana bersama mereka. Dan sebagai orang Indonesia tentu banyak risiko ya buat aku, tapi
ya gimana sih cara membawa diri untuk bisa mendapat trust mereka bahwa aku tidak membahayakan mereka dan tujuanku benar-benar untuk belajar tentang mereka. Mas, lo kan sukanya ke negara-negara konflik nih. Sebenarnya ada masalah nggak sih nanti kalau misalnya one day lo mau ke Amerika atau Europe atau mana, dengan cap stempel lo di paspor ada Afghanistan, ada Papua Nugini lah. Ada masalah? Kalau sebenarnya Papua Nugini nggak masalah ya. Mungkin yang bermasalah itu Afghanistan, Iran gitu kan. Tapi untungnya sih aku kemarin ke Eropa nggak terlalu bermasalah karena mereka nggak minta paspor lama. Jadi aku kalau udah pasporku udah banyak cap-cap begitu, aku sih usahakan cepet-cepet ganti paspor ya. Misalnya dibanyak-banyakin capnya atau ya nunggu paspornya habis supaya bisa ganti paspor supaya paspor barunya nggak kelihatan bekasnya. Jadi so far sih nggak masalah. Mungkin ke Amerika karena mungkin aku belum pernah pergi ya, dan setauku sih Amerika akan nanyain histori perjalanan yang cukup panjang. Nah itu yang mungkin asalkan kita bisa jelasin tujuan kita ngapain ke sana, aku rasa sih nggak terlalu masalah. Dan kan aku juga terbuka ya, ada blogku terbuka, Instagramku terbuka, kemudian ada bukuku juga, jadi orang tahu lah kalau misalnya mereka mau melihat track and record itu kan tahu, oh ini dia ngapain aja sih, dia bukan latihan di sana gitu. Bukan lagi training ya. Ya. Jadi aku nggak terlalu khawatir itu sih. Okay. Mas, kan channelku ini tentang budget ya, so I'm wondering gitu, how much you spend all those trips gitu, Afghanistan dan Papua. Pengen tahu aja sih, bukan pengen ngikutin ya, pengen tahu aja, kepo. Jadi kalau Afghanistan, sebenarnya Afghanistan itu destinasi mahal. Kalau destinasi konflik biasanya mahal ya. Kalau daerah konflik, infrastruktur terbatas, keamanan pasti mahal karena kan hotel untuk bisa menampung orang asing kan harus ada satpam yang bersenjata, dan itu pasti mahal gitu. Dan internet juga masih mahal karena fasilitas-fasilitas itu terbatas gitu. Afghanistan sebenarnya destinasi mahal untuk turis ya. Kalau teman-teman travelers mau jadi turis bisa banget ke Afghanistan sebagai turis, bisa. Ada turnya. Ada tour agent ke sana, ke destinasi yang aku tadi sebutin aman itu ada turis ke situ, ekspedisi ke sana bisa juga. Pasti mahal sekali. Tapi kalau aku waktu itu, karena aku kan hidup cara lokal, aku bisa bahasa lokal, aku pakai baju lokal, jadinya murah sekali. Aku ke Afghanistan itu kayak tiap hari ya aku cuma bayar $2 buat makan siang, terus malamnya aku bisa tidur gratis gitu. Dan aku kan sehari makan cuma sekali misalnya, jadi ngirit sekali, sehari cuma $2 itu ya kayak harga di Pakistan, jadi murah banget. Kemudian kalau Papua Nugini, ini destinasi yang sangat mahal. Ini banyak orang yang nggak nyangka ya, negara tetangga kita bisa semahal itu. Jadi di Papua Nugini, di Port Moresby itu nginep di paling murah hotel itu $100 sehari. Itu paling murah. Itu level backpacker yang cuma meja doang, yang kayak apa, yang kamar mandinya yang ala-ala gitu. Dia pakai dolar. Dia kina ya, mata uangnya kina, jadi satu kina itu Rp4.000. Jadi kinanya juga mahal. Aku sih biasa ngitungnya pakai Australian dollar atau dolar Amerika di situ. Jadi $100 Australia di sana. Ya $1.000.000 lah semalam. Itu yang paling murah. Kemudian kalau di luar, di daerah-daerah, kita bisa nginep di gereja Katolik itu pun sekitar $70 Australia. Jadi bayar juga gitu. Nah, aku ngatasinnya karena aku juga nggak punya budget sebanyak itu. Aku ngatasin, memang tinggal di sama penduduk lokal, jadi aku nggak pernah bayar sama sekali. Travelingku juga ngeteng kano ya, rakit, itu nggak gratis juga, itu bayar. Kadang bayarnya harus bawa bensin sendiri, jadi kemana-mana kita bawa bensin. Agak memang traveling memang berat sih. Papua Nugini memang traveling yang berat. Jadi kemana-mana ya bawa bensin berapa dirijen ya untuk buat bayar sama tukang kanonya, karena mereka nggak mau duit, maunya bensin gitu. Terus dan untungnya ya itu di perbatasan Indonesia, jadi aku ada ilegal masuk Indonesia untuk beli bensin di Indonesia, kan harga subsidi untuk dibawa masuk ke Papua Nugini untuk traveling di Papua Nugini. Jadi memang kebantu juga ya karena daerah perbatasan. Ini Papua Nugini destinasi mahal banget. Ada tour agent yang ke situ aku tahu kisarannya di $3.000-4.000 untuk 1 minggu perjalanan di Papua Nugini. Mahal banget. Ya. Itu $4.000 di dalam Papua Nugini ya, nggak termasuk pesawatnya dari Indonesia.
Jadi itu destinasi mahal banget. Aku karena hitchhiking kano, kemudian tinggal sama penduduk lokal, mungkin aku cuma habis berapa ya? Nggak nyampe $2,000. Itu mahal juga. Kalau $2,000, 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Ya. Itu memang mahal. Pesawat mahal sekali. Pesawat dalam negeri mahal sekali. Kemudian transportasi mahal sekali, makan juga mahal sekali. Makan itu paling murah mungkin $6, $7. Kadang aku pernah di Papua Nugini 3 hari nggak makan sama sekali karena memang untuk ngirit. Untungnya ada Indomie di situ, jadi ini masih bisa beli Indomie di supermarket. Indomie juga $1 ya, jadi 10.000 sebungkus itu juga disayang-sayang gitu ya. Mungkin 3 hari sekali makan 1 Indomie saking mahalnya. Mas Agus, masih ada nextnya, ada bucket list dangerous country lagi nggak sih? Kemana dan kenapa? Aku sebenarnya bukan nyari dangerousnya ya, aku sebenarnya nyari story. Kalau aku nyari story, jadi kayak kalau misalnya aku ke Afghanistan kemarin tuh kan kayak demi kayak apa sih sebenarnya kehidupan di negara yang identik dengan konflik ya, tapi bukan karena konfliknya, tapi karena aku penasaran sama kehidupannya di situ. Papua Nugini karena memang berbatasan sama Indonesia, karena ada penasaran tentang isunya gitu. Nah kemarin sebenarnya aku pergi ke Suriname yang paling agak baru. Suriname sebenarnya ya mirip-mirip Papua Nugini juga, bahaya-bahaya juga. Jadi di Suriname juga jalan sendirian juga agak mengerikan ya, agak perampokan juga cukup banyak. Jadi aku hampir nggak berani aku ngeluarin kamera di Suriname misalnya. Cuman kan di Suriname untungnya banyak orang Jawa. Kalau kita bahasa itu kayak berasal saudara gitu. Jadi lebih aman di Suriname, dan karena aku ke Suriname, aku memang ingin belajar tentang masyarakat Jawa yang ada di situ gitu. Nah kalau berikutnya mungkin aku paling pengen aku pergi yang pengen tapi agak susah itu sebenarnya Israel. Kalau Israel ini kan tanah suci dari 3 agama besar ya, Islam, Kristen, Yahudi ya, agama tua yang sebenarnya saudara juga ya secara ajarannya. Tapi kenapa menjadi sumber konflik, dan konflik dari Israel Palestina ini kan menyebar ke seluruh dunia. Jadi kalau untuk memahami konflik dunia kan perlu memahami konfliknya Israel juga gitu. Itu satu. Kemudian aku juga pengen ke Ethiopia, karena Ethiopia ini kan asalnya Homo sapiens yang pertama ya. Kalau kita bilang leluhur manusia yang pertama ya dari Ethiopia ya. Kalau mau belajar tentang leluhur kita, ya kayaknya destinasi yang aku harus pergi berikutnya adalah Ethiopia. Oh my god! Kita nantikan ya Traveler bukunya Mas Agus next ke Israel dan Ethiopia ya. Amin, doain dulu biar perjalanannya bisa terwujud. Amin. Alright, makasih Mas Agus. Alright, thank you. Makasih Ana, makasih Travelers. Thank you Travelers for joining us on this trip. Don't forget to listen my podcast and subscribe my YouTube channel 20 Minutes Travel with Hannah. Bye bye.